Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Di kesempatan yang berbahagia ini, di sore hari ini, kita masih bisa kumpul di Masjid Utsman bin Affan Batam, ya, sambil menunggu datangnya tibanya waktu berbuka puasa. Sebagai salah satu agenda daripada kegiatan pondok di sore harinya adalah kita mendengarkan kajian menjelang berbuka puasa. Jadi yang lagi main tolong ya, ini katanya santri itu adabnya, akhlaknya ketika di majelis bagaimana adabnya, akhlaknya sih. Saya tanya dulu si ini kacamata, siapa namanya? Fikri. Gimana Fikri adabnya? Mendengarkan. Ini tinju-tinju gimana ini? Ada main pukul-pukul ini? Sesuai dengan kriteria daripada santri. Jangan ya. Apalagi kita punya judul hari ini, orang-orang yang beruntung di bulan Ramadan. Siapa yang beruntung itu? Siapa orang yang beruntung itu? Pertama, orang yang menjaga lisannya, pandangannya, pikirannya daripada hal-hal yang menyebabkan puasanya bisa berkurang nilainya. Ya. Seperti contoh, lisannya ini kebiasaan sebelum Ramadan sering membuli. Setelah Ramadan masuk tiba, kebiasaan ini tidak dirubah. Seharusnya dengan dia saum, dia berpuasa, maka tabiat-tabiat tadi ini akan berkurang perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Lama-lama kebiasaan ini akan hilang daripada dirinya. Suka menggunjing, memfitnah, ada di sini yang suka fitnah-fitnah orang. Ada banyak. Nama santrinya fulan, bukan santrinya yang dipanggil, nama orang tuanya. Ini kasus, dan saya pun sering mendengarkan. Bukan nama santrinya yang dipanggil, tapi nama orang tuanya. Seperti contoh Abdurrahman, yang dipanggil bukan Abdurrahman, Rajab. Tuh, ada perangai-perangai seperti ini. Tolong kalian sebagai santri yang menuntut ilmu, ya diperhatikan. Ya, jangan sampai kebiasaan ini bisa terjadi terus-menerus. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang beruntung di bulan Ramadan itu orang yang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, dengan melakukan amalan-amalan soleh. Ya, kebaikan yang kita kerjakan di bulan suci Ramadan nilainya tidak sama dengan bulan selain daripada Ramadan. Apalagi kita dengarkan beberapa waktu yang lalu, ibadah saum ini nilainya tidak ada yang tahu.
semua amalan-amalan yang dilakukan oleh hamba itu untuknya kecuali saum, kata Allah, itu untuk saya yang mengetahuinya. Jadi beruntung ya orang yang bisa berjumpa dengan Ramadan, kemudian waktu yang dia lalui tidak disia-siakan. Tahukah antum bahwa orang-orang yang berada di dalam kubur, yang sudah dahulu meninggalkan kita, mereka berangan-angan, mereka bercita-cita agar Allah kasih kesempatan kepada mereka untuk bertemu, berjumpa dengan Ramadan, walaupun itu hanya 1 hari. Ini angan-angan mereka yang sudah duluan meninggalkan kita. Minta, kasih kesempatan ya Allah, walaupun 1 hari. Karena mereka sudah menyaksikan secara langsung pahala-pahala yang dikerjakan selama hidup di dunia diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, kejahatan-kejahatan, keburukan-keburukan yang dilakukan selama hidup di dunia akan dapat balasannya juga di akhir. Jadi untung kita yang masih umur panjang, masih bisa bernafas, masih bisa melihat. Bagaimana kita lihat kelas 9 Salman rapi, kelas 9 Abu Bakar. Bagaimana yang 9 Abu Bakar, bagaimana kondisinya? Mana 9 Abu Bakar ini, sentrinya? Aga, bagaimana? Kelas 9 Abu Bakar. Rapi. Benar ya, siapa yang koordinator kebersihan? Antum, bagaimana? Kelas 9 Abu Bakar. Salman. Abu Bakar siapa? Yasin. Gimana Yasin? Alhamdulillah rapi. Ya harus seperti itu. Nikmat penglihatan. Ya. Jangan seperti saya. Tengok. Nikmat penglihatan Allah sudah angkat. Harusnya dulu saya tidak pakai kacamata. Membaca walaupun hurufnya kecil akan nampak terang saya lihat. Sekarang nikmat Allah sudah cabut. Harus pakai kacamata. Kemudian lihat lagi saya. Rambutku dulu gimana? Masih hitam. Ganteng saya. Ya. Sekarang nampak. Sudah ada warna lain atau tidak? Bahkan ini paling jelas sekali ya. Warna apa ini? Putih. Lalu gigi saya coba lihat ini. Gigi saya sudah banyak yang ompong, rontok. Tidak seperti antum. Ini siapa namanya? Coba gigimu. Sempurna dia, rapi, utuh, bagus. Ditambah lagi kulit saya, coba lihat. Abdurrahman, coba lihat kulit saya ini Abdurrahman. Coba lihat. Dulu mulus. Sekarang sudah nampak keriput kan? Lihat, sudah tua semua. Nampak? Kalau sudah seperti ini, berarti tanda-tanda kematian sudah dekat dengan saya. Ya. Berarti kalau jatah umur saya 60 tahun, sekarang sudah 47, berarti tinggal 13 tahun saya hidup di dunia. Setelah itu saya harus kembali. Dan saya tidak tahu wafatnya di mana. Tapi tanda-tanda kematian untuk diri saya sudah ada. Pembelajaran sama antum semua ini. Ambil hikmahnya. Yang masih muda, masih energik, yang nikmat-nikmat Allah itu masih sempurna ada pada diri kalian semua. Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.
Perjalanan masih panjang bagi antum. Cita-cita harus diraih. Kelas 9 Abu Bakar, ketika materi PKN tadi pagi, saya tanya, ada yang bercita-cita ingin jadi direktur. Itu ada 2 santri. Ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi rektor, dan ada yang menjadi dosen. Ya, ini cita-cita. Kalau sudah ada cita-cita seperti itu, bagaimana kita mengupayakan supaya cita-cita tersebut tercapai? Contoh, seorang direktur, kalau matematika saja tidak tahu, gimana mau jadi direktur? Bagaimana dia akan membayar gaji daripada karyawannya? Bagaimana perusahaannya akan maju? Harus dengan ilmu. Harus antum cerdas. Harus antum mengetahui efisiensi, baik itu waktu maupun manajemen. Ya, anak santri itu anak-anak hebat. Apalagi anak Utsman bin Affan Batam, hafalannya luar biasa. Ketika lomba-lomba yang diadakan di luar sana, rata-rata anak Utsman itu dapat juara. Sering dapat juara. Ini penyemangat buat antum. Orang yang penghafal Al-Quran itu adalah orang yang cerdas. Jangan sampai ditanya satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, sampai jutaan ataupun miliaran, antum sudah bingung. Dan ini terjadi. Kelas 9 pun bisa, ada yang seperti ini. Kelas 8 saja pun, untuk perkalian 1 sampai 10, masih banyak yang di level 1, belum tamat dia, belum bisa dia. Abdurrahman dites sama Ustadz Nizam, 8 kali 7 Abdurrahman berapa? 54. Dengan pedenya dia menjawab 54. Coba perhatikan bagus-bagus, koreksi lagi, betulkah itu 54? Ini muskilah. 8 kali 7 54. Rumus mana ini yang dipakai? Apa rumus baru? 8 kali 7 berapa, Dek? Berapa, Bang? Jangan, coba kita tes lagi nih. Yang siapa namanya? 8 kali 7 berapa? Masih mikir-mikir. Ini anak kelas 6 SD aja sudah bisa. Ini gimana ini? Antum banyak main game kayaknya di rumah ini. Pegang handphone bukan pakai untuk belajar. Kemungkinan ini antum banyak main game, betul? Oh, tidak ada HP, dia tidak ada HP. Yang punya HP dulu, saya mau tengok mukanya dulu. Jangan, yang kelas 9 sudah jago semua, hebat. Yang kelas 8 Ilham Mahmuda. 9 kali 9 berapa, Ilham? Hah? Berapa? Ahsanta. Faruk 7 kali 7 berapa, Faruk? 7 kali 7 berapa, Faruk? Yang lain diam. Hah? Ahsanta, 49. Hebat, anak-anak Utsman itu hebat. Jadi kalau sudah hebat, sudah bisa seperti ini, manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Saya sudah kasih tips kelas 9 ya. Kelas 9, anak kelas 7, kelas 8 dengarkan tipsnya.
Belajarlah antum sebelum belajar. Belajarlah antum saat belajar. Belajarlah antum setelah. Itu tips kelas 9 saya berikan kepada mereka. Belajar sebelum belajar. Artinya kita memurajaah kembali pelajaran-pelajaran yang sebelumnya kita pelajari sebelum kita masuk ke pembelajaran. Di saat pembelajaran kita belajar, dan setelah selesai pembelajaran, jangan buku itu diletakkan begitu saja di raknya. Ini masalahnya. Waktu belajar, hikmah dia mendengarkan. Ya, setelah belajar, setelah baca doa kafaratul majelis, buku itu pun dilipat dengan rapi, kemudian diletakkan di raknya. Ketika waktu pembelajaran masuk, baru dia buka kembali. Setelah ditanya kemarin, batas pembelajaran kita sampai di mana? Banyak yang kebingungan, tidak tahu. Nah, ya Ridho ya, Ridho tersenyum. Betul Ridho? Betul. Baik. Kemudian kita lanjut lagi. Sudah berapa tadi? 2. Sekarang yang ketiga. Orang yang beruntung di bulan Ramadan itu adalah orang yang mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah tujuan utamanya. Setelah mendapatkan predikat takwa, otomatis dia akan mendapat ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah diampuni, otomatis tempatnya di mana? Si Dajis. Kalau sudah diampuni oleh Allah, tempatnya di mana Dajis? Hah? Di lapas. Ada yang jawab di lapas. Ini nyindir ini, jangan nyindir. Orang yang masuk lapas itu, orang yang masuk lapas itu orang yang melakukan tindakan kriminal ketika dia di dunia, melakukan kesalahan. Jangan ya asal jawab-jawab. Orang yang mendapat ampunan di lapas lah, di manalah, tidak. Tujuan utama manusia diciptakan, pertama, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun selain dia. Maknanya kita melakukan kesyirikan. Itu tidak boleh. Supaya kenapa? Supaya ketika kita kembali ke kampung asal kita. Di mana kampung asal kita? Di surga. Karena nenek dan kakek kita Adam dan Hawa pertama diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Makanya semua harus kembali ke surga. Allah ingatkan di dalam surat Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan fadkhuli fi wadkhuli. Jelas kan? Hai orang yang mutmainnah, yang jiwanya tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridhai.
Fadkhuli, ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Dan ini impian setiap hamba. Tetapi kebanyakan manusia itu lupa diri, sehingga menyebabkan dia merasa sombong, congkak, takabur, bahkan tidak mau mengikuti syariat ajaran agama yang benar. Dan Rasulullah sudah ingatkan kepada kita, aku tinggalkan kepadamu dua perkara. Apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Apa itu? Apa dua itu? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu gimana ini. Enggal. Apa itu enggal? Wasiatnya Rasulullah ketika haji wada. Apa enggal? Ada yang tahu? Waduh, muskilah ini. Wadi Syafiq, apa itu wadi? Al-Quran dan Sunnah. Itu petunjuk, itu jalan keselamatan supaya kita beruntung. Ini bulan Ramadan, bulannya Al-Quran, yang mana di bulan ini Al-Quran diturunkan, yang mana di bulan ini ada malam kemuliaan, yang mana Allah letakkan kemuliaan itu di 10 hari terakhir daripada bulan suci Ramadan. Dan ketika saya tanya kepada anak kelas 9, apakah mereka bersedia untuk itikaf di Masjid Utsman bin Affan mencari Qiyamul Lail Lailatul Qadar? Semua menjawab tidak, Ustaz. Kelas 9 Salman. Abu Bakar belum saya tanya ya. Tapi 9 Salman 100%, 100% menjawab tidak, Ustaz. Kenapa? Tidak asik katanya di Utsman. Apa yang tidak asik? Rupanya tidak pegang handphone, tidak main motor-motoran, tidak ngabuburit. Apa lagi? Abdurrahman, apa lagi kemarin? Tidak apa lagi? Abdurrahman? Kemarin kan serentak menjawab. Hafiz. Apa jawabannya kemarin, Hafiz? Kenapa tidak mau itikaf di Masjid Utsman? Apa jawabannya kemarin? Malu menjawab. Aga, bagaimana? Mau itikaf di Masjid Utsman 10 hari terakhir? Kenapa? Yang mulia alhamdulillah mau semua ya. Hah? Bagus. Usahakan itikaf. Ya. Bagaimana nilai kebaikan daripada 10 hari di bulan Ramadan itu? Malam Lailatul Qadar, berapa balasannya yang Allah berikan? Berapa? Kelas 9. Kodri. Orang yang beruntung beribadah di bulan suci Ramadan, di malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar, Allah berikan ganjaran berapa? Kebaikan kurang lebih daripada berapa tadi?
1000 bulan. Kalau dikonvers ke tahun berapa itu? Berapa tahun? Ada yang tahu? Berapa? Enggal? 87 tahun. Kelebihan atau kekurangan ini? Kelebihan. Berapa yang benar? 83 tahun. Ya. Coba antum bayangkan. Umur kita bisa sampai 83 dengan kondisi sehat, fit, bugar, energik di umur-umur 83 tahun. Coba antum bayangkan, ada yang umur 83 tahun, kondisi fisiknya sehat, fit, energik, ada? Siapa kalau ada? Siapa? Tunjukkan kepada kami biar kita mau belajar kepada dia bagaimana cara mengolah raga, mengolah tubuh biar fit di usia 80 tahun ke atas. Jadi ini satu keuntungan yang Allah berikan kepada kita, khususnya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi waktu yang berharga ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ustaz mau tanya, murojaahnya sampai di mana, Abang? Sudah berapa banyak murojaahnya? Bukan hafalannya ya. Murojaahnya membaca Al-Quran sudah berapa juz? 2 juz. Hari ke-6 masih 2 juz. Mumtaz. Faruk berapa juz? Masya Allah, itu baru. Enggal berapa juz Enggal? 7,5. Afidun Ali berapa Ali? Wah, hafalan banyak ketika halaqah sama saya sampai belasan juz. Sudah juz berapa kemarin itu? 16 ya? Murojaahnya baru juz 3. Jangan gitulah Ali. Ya. Kurangi main-main loh. Antum ini kebanyakan main kayaknya. Bacerit, banyak cerita. Omon-omon. Seperti kata Bapak Presiden kita Prabowo, banyak omon-omon. Antum itu kalau bisa pegang mushaf, baca Quran. Ada waktu kesempatan baca Quran. Jangan lebih banyak mainnya. Katanya mau menjadi pengusaha, mau menjadi engineering, mau menjadi teknisi. Orang yang punya cita-cita seperti ini tahu temannya, kawannya siapa? Siapa kawannya orang-orang yang memiliki cita-cita ingin jadi manajer, ingin menjadi engineering, ingin menjadi direktur? Siapa kawannya? Dia pasti akan berkawan dengan orang yang pemikirannya cerdas, bukan berkawan dengan orang yang banyak cerita, banyak main-main, mengulur-ngulur waktu. Sudah tahu jam pelajaran masuk pukul 8.00, dikasih kesempatan sama ustadznya sampai 10 menit. Ketika gurunya masuk ke dalam kelas, masih banyak muridnya yang di atas. Ditanya kemana mereka? Masih di lantai 2, di lantai 3. Kalau begitu bagus, kita percepat aja jadwalnya. Kalau begitu bagus, kita suruh supaya pintu dikunci, kamar dikunci. Satu kali lagi bila saya jumpai, saya akan langsung ke kesantrian. Kunci pintu. Karena saya kasih waktu, kasih tempo sampai 10 menit. Ketika saya masuk,
Masih banyak yang berada di lantai 2 dan lantai 3. Sekali lagi, ingat, saya langsung menghadap ke pengasuhan. Kunci pintu. Kita diharapkan sebagai pendidik memberikan pelajaran sesuai dengan waktu. Kemudian nilai-nilai yang didapatkan nanti ketika ujian akhir nasional sesuai dengan harapan. Tengok kisi-kisi ujian tryout. Sudah ada soalnya. Sudah jelas soal yang dibuat. Ketika ujian masih aja juga yang nilainya di bawah standar. Nampak kan? Kalau si santri ini tidak belajar, dikasih kisi-kisi bukan untuk dipelajari dan dibaca, tapi cita-citanya luar biasa. Mau menjadi direktur, mau menjadi engineering, mau menjadi teknisi, mau menjadi bos. Tapi kesehariannya dalam menuntut ilmu tidak menggambarkan seperti apa yang dicita-citakan. Wabil khusus yang anak ulia, ya, ulia, mulai kelas 10, kelas 11, apatah lagi kelas 12. Ya, antum sebentar lagi akan meninggalkan pondok. Mungkin antum akan khidmat dulu 1 tahun. Ya, setelah itu antum keluar. Mulai dari sekarang antum harus berpikir, harus kreatif. Bagaimana supaya saya ini bermanfaat? Ingat ya, bagaimana saya ini supaya bermanfaat? Sampai jam berapa waktunya? Ustaz Amin, sampai jam berapa? Sudah? Baik. Arahan dari Ustaz Amin. Itu ada 3 poin tadi ya. Pertama gimana? 1 orang saya tanya. Silakan yang angkat tangan. Lisannya? Oh ya. Perhatikan catatannya, orang yang beruntung di bulan Ramadan adalah orang yang menjaga lisannya, pandangannya, pikirannya. Yang kedua, apa lagi tadi? 1 orang. Angkat tangan. Abang. Orang yang memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk melakukan amalan yang baik. Masya Allah. Ya inilah ini antum ini. Orang baca seperti itu dikomentari lagi. Kalau positif komentarnya tak apa. Ini, aduh, betul. Ini kebiasaan yang harus dirubah. Tidak lucu dibikin seperti lucu. Apa ini? Yang ketiga apa lagi? Gifari. Apa Gifari? Gifari, permintaan kawan-kawan antum Gifari. Lambat waktu. Ayo. Orang mendapatkan ampunan dari Allah. Orang yang mendapatkan maghfirah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harapan kita semua. Dan di akhir, perbanyaklah membaca doa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa. Ini hadis dari Aisyah radhiyallahu an. Apabila
kita ingin mendapatkan malam kemuliaan, maka perbanyaklah membaca doa tersebut. Demikian kajian kita di sore kali ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi, memberikan semangat kepada kita semua, supaya kita ketika menghadapi Ramadan, melalui Ramadan ini tetap istiqomah, tetap semangat, tetap energik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti. Kumpul aja di bawah.